Selamat datang pemirsa, kembali lagi di segmen kali ini di mana kita akan membahas hal-hal menarik di sekitar kita dari sudut pandang kebahasaan. Bersama saya Cindy Kristiani dengan NPM 250 520 10080, mahasiswi program studi DKV kelas Bahasa Indonesia G528. Hari ini kita akan mengulas fenomena penggunaan bahasa dalam berbagai media visual di lingkungan publik, mulai dari petunjuk penggunaan hingga poster promosi. Baik, kita langsung menuju ke berita utama hari ini. Di layar sudah terlihat contoh pertama, yaitu Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-78. Tulisan ini sering kita temui di berbagai tempat saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi apakah penulisannya sudah sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yuk kita bahas lebih dalam. Tulisan pada gambar ini belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah EYD. Secara visual, penggunaan huruf kapital semua memang sering dipakai untuk menarik perhatian pada spanduk atau gapura perayaan. Namun pada penulisan formal seharusnya hanya huruf awal yang kapital. Jadi bentuk yang benar adalah seperti ini. Dari segi ejaan dan tanda baca, titik pada singkatan RI sudah benar, karena setiap huruf dalam singkatan nama resmi negara dipisahkan dengan titik. Namun pada bagian ke-78 terdapat kesalahan karena awalan ke yang diikuti angka harus diberi tanda hubung. Penggunaan akronim RI sudah tepat karena merupakan bentuk resmi dari Republik Indonesia. Tidak ditemukan istilah asing atau kesalahan pada penggunaan kata depan dan akhiran. Secara keseluruhan, tulisan tersebut bisa dimaklumi dalam konteks dekorasi publik karena tujuannya adalah menarik perhatian dan memperkuat semangat nasionalisme. Namun untuk penulisan formal seperti laporan, surat resmi, atau media cetak, penulisannya sebaiknya mengikuti aturan baku. Kita beralih ke topik berikutnya. Di sini terdapat papan petunjuk cara menggunakan toilet eco washer yang dipasang di salah satu pusat perbelanjaan. Tulisan ini bertujuan memberikan instruksi kepada pengguna toilet. Namun apakah tata bahasa dan ejaannya sudah tepat? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Teks pada gambar tersebut menggunakan bahasa yang bersifat instruksif karena bertujuan memberikan petunjuk kepada pengguna. Secara umum, ejaan yang digunakan sudah cukup jelas, namun belum sepenuhnya sesuai dengan EYD. Misalnya penulisan judul dan seluruh teks menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital secara keseluruhan ini sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku, karena seharusnya hanya huruf awal kalimat atau nama yang menggunakan huruf kapital. Bentuk yang lebih tepat seharusnya adalah seperti ini, agar lebih mudah dibaca dan tetap sesuai aturan ejaan. Selain itu, terdapat kesalahan dalam penulisan kata berimbuhan, yaitu pada frasa kloset digunakan dalam posisi duduk. Digunakan seharusnya ditulis digunakan tanpa adanya spasi, karena imbuhan di berfungsi sebagai awalan, bukan kata depan. Penggunaan kata kloset juga termasuk dalam istilah serapan dari bahasa Inggris, yang sebenarnya dapat diganti dengan padanan bahasa Indonesia seperti toilet. Dalam hal tanda baca dan struktur kalimat, teks tidak menggunakan tanda titik atau koma karena berbentuk instruksi singkat yang didukung oleh gambar ilustratif. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa dalam teks ini masih dapat diterima karena konteksnya adalah papan petunjuk di tempat umum yang lebih menekankan kejelasan dan kesederhanaan dibandingkan kepatuhan penuh terhadap aturan ejaan formal. Dengan demikian, meskipun secara kaidah bahasa terdapat beberapa kesalahan, penggunaan bentuk tersebut dianggap efektif dan komunikatif bagi pembaca umum. Dan kini kita sampai pada analisis terakhir, sebuah poster promo Hot Wheels yang terpampang jelas di area toko mainan. Tampilan visualnya menarik, tapi bagaimana dengan penulisan dan kelengkapan informasinya dari sisi kebahasaan? Yuk kita bedah bersama-sama. Teks pada gambar tersebut termasuk jenis bahasa persuasif karena digunakan untuk menarik perhatian konsumen agar membeli produk. Dari segi ejaan dan penulisan huruf kapital, teks ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah. Kata Hot Wheels seharusnya ditulis Hot Wheels, karena merupakan nama merek yang terdiri dari dua kata dan huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Kesalahan juga terlihat pada penulisan lambang mata uang dan angka. Penulisan yang benar seharusnya adalah seperti ini.
Dalam teks tersebut digunakan bentuk yang secara formal tidak sesuai dengan aturan, karena yang pertama, tanda titik setelah rupiah tidak diperlukan. Kedua, huruf K sebagai singkatan dari ribu bukanlah bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Dan ketiga, satuan piece seharusnya ditulis dengan spasi sebagai 3 piece, bukan disambung. Namun bentuk ini sering digunakan dalam konteks komunikasi visual promosi karena lebih ringkas, mudah dibaca, dan mengikuti pemasaran modern yang cenderung informal. Dari segi tanda baca, teks ini tidak menggunakan tanda titik di akhir kalimat yang dalam konteks iklan dapat diterima, karena fungsi utamanya adalah menonjolkan informasi harga, bukan membentuk struktur kalimat lengkap. Tidak terdapat istilah asing baru selain merek dagang yang memang dibiarkan dalam bentuk aslinya, karena merupakan nama produk internasional. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa penyimpangan dari kaidah ejaan formal, penggunaan bahasa pada teks ini dianggap tepat dalam konteks iklan dan komunikasi visual, karena berhasil menyampaikan pesan utama dengan efektif, ringkas, dan menarik bagi calon pembeli. Sekian berita terkini seputar penggunaan bahasa dalam media. Tetap kritis, kreatif, dan selalu gunakan bahasa yang baik dan benar dalam setiap desain. Saya Cindy Kristiani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.